terhormat Ibu Suci Priatining Tias, SSI MPD selaku dosen pengampu Fisika Kebumian dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nunu Hartuti dengan NIM 18041100042, Program Studi Pendidikan Fisika semester 5 Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, saya akan menjelaskan terkait tentang biosfer yang berhubungan dengan flora dan fauna. Jadi sebenarnya biosfer ini adalah diambil dari kata bio yang berarti kehidupan dan sfere yang artinya lapisan. Jadi biosfer ini adalah lapisan tempat tinggal makhluk hidup. Jadi biosfer ini adalah lapisan bumi yang dapat dihuni oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi maupun di darat, di udara, dan di laut atau di perairan. Nah, itu termasuk pengertian dari biosfer. Jadi biosfer ini meliputi lapisan litosfer. Nah, biosfer sendiri ini meliputi 3 lapisan, yaitu lapisan litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Litosfer sendiri adalah daratan, hidrosfer adalah perairan, dan atmosfer itu adalah udara. Nah, ini adalah gambar lapisan-lapisan bumi. Lapisan bumi secara garis besar terdiri atas beberapa bagian, yaitu kerak bumi atau crust, selimut atau mantel, dan inti atau core. Nah, struktur bumi seperti itu mirip dengan telur, yaitu cangkangnya sebagai kerak, putihnya sebagai selimut, dan kuningnya sebagai inti bumi. Inti bumi dibagi menjadi 2 komponen, yaitu inti bumi bagian luar dan inti bumi bagian dalam. Nah, yang pertama adalah lapisan kerak bumi. Lapisan kerak bumi ini yaitu lapisan bumi yang paling luar, yang menjadi tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup. Lapisan kerak atau kulit bumi yaitu lapisan yang tersusun dari batuan beku dan juga terdapat batuan metamorf dan sedimen. Ketebalan rata-ratanya 32 km. Suhu di bagian bawah kerak bumi mencapai 1100 derajat Celcius. Yang kedua adalah mantel bumi. Mantel bumi ini lapisan yang letaknya di bawah lapisan kerak bumi, berfungsi untuk melindungi. Sebagai fungsi seperti mantel adalah lapisan pelindung bagian dalam bumi. Selimut bumi tebalnya mencapai 2900 km dan merupakan lapisan batuan yang padat, mengandung silikat dan magnesium. Lalu yang selanjutnya adalah lapisan inti bumi yang berkedalaman 2900 sampai 6371 km. Terdapat 2 macam inti bumi luar dan inti bumi dalam. Inti bumi luar berupa zat cair yang memiliki kedalaman 2900 sampai 5900 km. Sedangkan inti yang dalam berupa zat padat yang berkedalaman 5100 sampai 6371 cm. Jadi di inti bumi, perbedaan inti bumi dan inti bumi bagian dalam itu ada pada zatnya. Kalau inti bumi yang luar adalah zat cair, kalau inti bumi yang dalam berupa zat padat. Lalu komposisi yang terdapat dalam biosfer atau permukaan dapat dibagi menjadi 4, yakni bagian padat litosfer yang terdiri dari tanah dan batuan. Tadi litosfer adalah daratan. Nah, sedangkan bagian cair hidrosfer yang berupa perairan seperti laut, danau, dan sungai.
sedangkan bagian udara yaitu atmosfer yang menyelimuti seluruh permukaan bumi, serta bagian yang ditempati oleh berbagai jenis organisme. Nah, jadi komposisi penyusun dari biosfer ini ada 3, litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Nah, ketiga komposisi ini itu memiliki fungsi masing-masing dan saling berhubungan satu sama lain. Yang pertama adalah litosfer. Litosfer ini adalah lapisan kulit bumi paling luar berupa batuan padat, tebal umumnya 20-50 km di bawah benua, 10-12 km di bawah samudra. Nah, litosfer atau kerak bumi disusun oleh silikat aluminium atau sial, silikat magnesium atau sigma. Lapisan sial ada di atas kerak bumi, sedangkan sigma di bagian bawah kerak bumi. Lapisan litosfer ini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Itu yang pertama adalah barisfer, inti bumi, yang kedua pirosfer, peralihan atau mantel, yang ketiga adalah litosfer, kulit bumi itu sendiri. Yang kedua adalah hidrosfer atau perairan. Nah, air sendiri adalah senyawa gabungan 2 atom hidrogen dengan 1 atom oksigen yang menjadi H2O. Sekitar 71% permukaan bumi merupakan wilayah perairan. Lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi adalah hidrosfer. Nah, hidrosfer meliputi samudra, laut, sungai, danau, gletser, salju, air tanah, serta uap air di atmosfer. Lalu yang ketiga adalah atmosfer. Nah, atmosfer ini adalah lapisan udara. Lapisan udara yang menyelimuti bumi secara menyeluruh dengan ketebalan lebih dari 650 km. Lalu yang keempat adalah biosfer itu sendiri. Nah, biosfer adalah sistem kehidupan paling besar karena terdiri dari gabungan ekosistem yang ada di planet bumi. Sistem ini mencakup semua makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungannya sebagai kesatuan utuh. Nah, jadi biosfer ini adalah lapisan tempat tinggal makhluk hidup. Jadi biosfer ini juga disebut sebagai ekologi yang menyatukan seluruh makhluk hidup mulai dari di daratan maupun di perairan dan di udara. Nah, organisme hidup tersusun oleh berbagai unsur yang berasal dari biosfer itu sendiri, merupakan komponen penyusun biosfer. Biosfer adalah bagian luar dari planet bumi yang mencakup udara, daratan, dan air, yang memungkinkan kehidupan dan proses biotik berlangsung. Dalam pengertian luas, menurut geofisiologi, biosfer adalah sistem ekologis global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antara mereka, termasuk interaksinya dengan unsur litosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Nah, ini adalah contoh gambar dari circle biosfer. Ada daratan, yaitu litosfer. Daratan terdiri dari batuan, serta pepohonan. Lalu ada atmosfer, udara yang terdapat unsur oksigen dan unsur-unsur yang lainnya yang dapat kita hirup. Lalu yang ketiga adalah hidrosfer, perairan, air yang biasa kita minum. Jadi ketiga komposisi penyusun biosfer itu saling berhubungan dalam makhluk hidup, saling berinteraksi, saling membutuhkan. Yang dibutuhkan seluruh makhluk hidup di dalamnya, di dalam bumi, di dalam planet bumi.
menjadi biosfer ini sangat membutuhkan ketiga komposisi itu tadi. Litosfer membutuhkan hidrosfer, sedangkan hidrosfer membutuhkan atmosfer. Nah, jadi ketiga komposisi ini saling berhubungan dan saling membutuhkan. Lalu yang selanjutnya adalah organisasi biosfer. Di dalam makhluk hidup itu ada sebuah organisasi atau penyusun atau yang bisa disebut organisasi makhluk hidup. Yang pertama ada protoplasma atau zat hidup dalam sel dan terdiri dari senyawa organik yang kompleks seperti lemak, protein, dan sejenisnya. Yang kedua adalah susunan dari protoplasma. Sel sendiri adalah satuan dasar suatu organisme dan terdiri atas protoplasma dan inti yang terkandung dalam membran. Yang ketiga adalah ada jaringan, yaitu adalah kumpulan beberapa sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, misalnya jaringan otot. Yang keempat adalah organ. Organ ini bagian dari suatu organisme yang mempunyai fungsi tertentu, misalnya kaki atau telinga pada hewan dan manusia, daun atau akar pada tumbuhan. Jadi organ ini adalah suatu bagian dari suatu organisme atau makhluk hidup yang mempunyai fungsi tertentu, misalnya kaki pada hewan itu untuk berjalan, telinga pada hewan untuk mendengar, dan manusia hewan. Lalu pada tumbuhan, daun untuk melakukan fotosintesis, sedangkan akar untuk menyerap air atau mineral di dalam tanah. Lalu yang kelima adalah sistem organ. Sistem organ ini adalah kerjasama antar struktural dan fungsional yang harmonis. Misalnya kerjasama antara mata dan telinga, antara daun dan batang pada tumbuhan. Jadi sistem ini adalah suatu kerjasama ya antar organ. Dan memiliki fungsi yang harmonis itulah pokoknya. Yang keenam adalah organisme. Organisme adalah suatu benda hidup atau makhluk hidup. Lalu setelah organisme ada populasi. Populasi ini adalah kelompok organisme yang sejenis, yang hidup dan berkembang biak pada suatu daerah tertentu, misalnya populasi manusia di Jakarta, populasi banteng di Baluran. Jadi kelompok organisme atau makhluk hidup yang sejenis yang hidup pada suatu daerah tertentu. Jadi lebih spesifik pada daerah tertentu atau ya. Yang kedelapan adalah komunitas. Komunitas ini ada kumpulan semua populasi dari berbagai jenis yang menempati suatu daerah tertentu. Pada daerah tersebut, tiap populasi saling berinteraksi. Misalnya populasi harimau berinteraksi dengan populasi gajah di Sumatera Selatan. Lalu yang kesembilan adalah ekosistem. Ekosistem ini adalah suatu tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh di antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem ini merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara organisme dan lingkungannya, baik yang hidup maupun yang tak hidup, seperti tanah, air, udara yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem ekologi. Nah, ini adalah siklus biokimia, energi, dan nutrisi dalam biosfer. Jadi di dalam gambar ini, suatu hewan, tumbuhan itu sangat membutuhkan komposisi dalam biosfer.
Seperti hewan membutuhkan air untuk minum, sedangkan hewan sapi membutuhkan rumput yang hidup di daratan untuk makan. Seperti itu. Tumbuhan juga membutuhkan air serta energi matahari. Nah, manusia dan tumbuhan pun memiliki tempat untuk mempertahankan kehidupannya, untuk berkembang biak dengan kondisi tertentu di permukaan bumi. Cara yang dilakukan oleh makhluk hidup dalam memanfaatkan lingkungannya untuk mempertahankan hidupnya disebut aquatic adaptasi. Jadi terdapat persebaran flora dan fauna itu berbeda-beda dalam setiap daerah. Spesies hewan dan tumbuhannya itu beda dalam setiap daerah, tergantung dari daerah tertentu, lalu dan lainnya. Serta yang mempengaruhi itu bisa iklim, juga mempengaruhi daerahnya, dan lain-lain. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.